Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya ada pada akidah. Saya sudah zakat, saya sudah sedekah, kenapa rezeki saya nggak lancar? Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, hidupnya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, diberinya kau rezeki berlimpah. Sesungguhnya Allah ingin menjadi kau orang bersyukur. Dikuranginya, Allah ingin kau bersabar. Istiqomah ini berat, karena berat itu maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Dunia ini adalah tempat beramal selama hayat dikandung badan, tapi jangan sampai meninggalkan hak-hak orang yang ada untuk kita. Itu saja. Kita tidak melihat apa yang dia berikan, tapi kita melihat siapa yang memberikan. Siapa yang memberikan semua yang ada pada kita ini? Allah. Jadi sebenarnya orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada akhlak. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada moral. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya ada pada akidah. Dia tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sholat, saya sudah pengajian, saya sudah zakat, saya sudah sedekah, kenapa rezeki saya nggak lancar? Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, hidupnya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Ini orang cara pandangnya, dia anggap Allah itu ayahnya. Seorang ayah kalau ngelihat anaknya berprestasi, dia kasih duit, dia kasih mobil. Allah bukan bapakmu, Allah bukan ayahmu. Allah berkehendak sesuai kehendak dia, bukan sesuai kehendakmu. Banyak orang bertuhan, ketika Tuhan tidak sesuai dengan kehendak dia, dia pecat Tuhan. Tuhan bukan karyawanmu. Allah la ilaha illallah. Berinteraksi dengan Allah bukan menuntut. Berinteraksi dengan Allah adalah ridha, menerima ketetapan Allah setelah usaha dan ikhtiar. Ini perlu dicatat, jangan dipotong videonya. Saya tidak mau jamaah Balikpapan tiba-tiba besok nggak ada yang kerja, nggak ada yang buka toko. Pas ibu-ibu nanya, Papa nggak ke toko kita serahkan semua. Berserah kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Tokonya dibuka, selesai sholat subuh berdoa, mandi, bersih, berangkat, buka, bismillah, berdoa. Terjadi apa yang terjadi di luar kehendak dan kendali, la haula wala quwata illa rizqu minallah. Diberinya kau rezeki berlimpah, sesungguhnya Allah ingin menjadi kau orang bersyukur. Dikuranginya, Allah ingin kau bersabar. Kita terbang dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Dua S, syukur dan sabar. Syukur, sabar, soman. Kalau kau bersyukur, ditambah. Kalau kau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi
hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Tapi sabar ini berat Pak Ustadz, karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Mesti istiqamah dalam syukur dan sabar. Istiqomah ini berat, karena berat itu maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Bertemu dengan orang-orang soleh ini adalah ketenangan. Saya tadi berangkat dari Pekanbaru, habis sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir, doa, pamit, berangkat. Transit Jakarta, terbang, bangun, belum juga sampai. Tutup mata lagi, buka jendela, masih di awan. Mendarat Balikpapan, ganti baju, pakai batik, langsung ke Universitas Balikpapan. Selesai balik ke penginapan, mandi bersih, berangkat, makan, langsung ke mari. Nggak capek, nggak lelah Pak Ustadz. Lelah, letih, pusing, sakit kepala, tapi berjumpa dengan orang-orang soleh, semangat. Jadi saya selalu dibilang, Ustadz ceramahnya jangan jauh-jauh lagi, jangan terlalu banyak jadwal, Ustadz mesti istirahat. Istirahat itu nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dunia ini adalah tempat beramal selama hayat di kandung badan, tapi jangan sampai meninggalkan hak-hak orang yang ada untuk kita. Itu sesuatu pergi-pergi terus, enggak. Selasa, Rabu, Kamis di rumah dengan anak, dengan keluarga. Apa kalian nggak ngelihat saya jalan-jalan dengan anak istri saya, naik kuda, anak saya nggak ikut. Lihat, tujuannya untuk apa? Ada hak mereka, tapi umat ini juga ada haknya. Ibu ada haknya. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Ustaz Somad hak badannya nggak dikasih, itu kelihatannya nggak makan. Oh saya makan. Nggak percaya, tanya sama Sahibul Bait. Disediakan makanan tadi, ada kepiting, ada udang. Nggak usahlah saya ceritakan, nanti menetes air liur. Ada cumi, banyak sekali. Lalu kemudian mata kasih dia hak. Inna li'ainika alaika haqqan. Syukuri nikmat mata. Tapi jangan kau pakai baca Quran, begadang, zikir, sholat terus. Kasih dia tidur. Lalu kemudian inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak. Mereka perempuan-perempuan yang solihah, perlu diperhatikan, perlu diberikan apresiasi, perlu diberikan pujian. Gimana sih gorengnya Pak? Dah, habis itu dia pergi, padahal asinnya minta. Artinya apa? Mereka perlu 5. Mereka perlu makanan, kasih dia makan. Mereka perlu pakaian, kasih dia pakaian. Mereka perlu tempat tinggal, beri dia tempat tinggal sesuai kemampuan kita. Mereka perlu pendidikan, kita nggak sanggup mendidik, serahkan dia ke pengajian-pengajian selama masih Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka perlu perhatian, diperhatikan. Jangan sampai mereka kurang perhatian, akhirnya rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu.
Mereka kurang perhatian, akhirnya diambilnya baju dari tukang jahit yang resletingnya belum dipasang. Mereka kurang perhatian, akhirnya dipakainya sepatu yang tumitnya 15 cm kecil ke bawah. Dia yang jalan, kita yang ngilu. Itu adalah ciri-ciri perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Siapa bilang perempuan merendahkan umat Islam? Siapa yang bilang umat Islam merendahkan perempuan? Siapa yang bilang umat Islam itu diskriminatif terhadap perempuan? Siapa yang mengatakan Islam merendahkan perempuan? Datang kalian ke Nurul Qomar Balikpapan, lihat perempuan diletakkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena nggak ada tempat lain. Nggak mungkin perempuan dibuat di belakang, kan? Maka diletakkan di tempat yang tinggi. Siapa doa yang paling makbul? Doa perempuan. Kenapa? Lebih dekat ke langit.